أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة استغفر الله العظيم. حي على الفلاح لا حول حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ثم رب هذه الدعوة الله والصلاة والفضيلة والشرف والدرجة والعناية قام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khatib tak lupa berwasiat kepada kita semua, termasuk diri khatib sendiri. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan di dalam Islam. Khutbah kita kali ini tentang ketertiban dan keamanan. Kaum muslimin yang berbahagia, ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akhir-akhir ini sering terusik. Pertama, banyaknya begal-begal, perampok, pencuri, dan orang-orang yang melakukan kekerasan, baik di tengah perjalanan
maupun di rumah-rumah, maupun di simpang jalan, di pasar-pasar terjadi hal-hal yang bersifat kekerasan, sehingga masyarakat merasa tidak tertib, merasa tidak aman. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, mari kita sama-sama bertekad di dalam hati kita membentuk rasa ketertiban dan keamanan bersama, sama-sama membela nasib sesama umat Islam. Jangan sampai ada orang yang melakukan kejahatan, jangan sampai ada yang tertipu, jangan sampai ada yang mengancam, karena hal ini menyebabkan masyarakat tidak menjadi tertib. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, ada dua pertahanan yang harus kita miliki di dalam diri kita. Yang pertama kesehatan fisik, yang kedua kesehatan mental. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang jenderal di lapangan, tapi beliau juga seorang imam di masjid. Beliau mempunyai kekuatan fisik karena memelihara fisiknya yang selalu berjalan kaki, selalu naik kuda, dan ahli dalam memanah. Jadi fisik beliau adalah terlatih, fisik beliau menjadi kuat dan terpelihara. Orang mukmin yang kuat, kata Rasulullah, lebih dicintai oleh Allah dari orang mukmin yang lemah. Al-mu'min qawiyun ahabbu ilallah min mu'min dha'if. Orang-orang beriman yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping mengajarkan ketahanan fisik di dalam tubuh kita secara jasmani, Rasulullah juga memberikan kekuatan ketahanan rohani ketika beliau akan melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika rumah beliau dikepung, beliau mengadakan pertahanan rohani yang doanya diambil dalam Al-Quranul Karim, surat Yasin ayat yang ke-9. Waja'alna min baini aydihim saddan waja'alna min khalfihim saddan fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Surat Yasin ayat yang ke-9. Allah menjadikan di depan Rasulullah itu ada satu dinding yang tidak nampak oleh orang-orang kafir. Kemudian di belakang beliau juga ada seakan-akan dinding yang mengamankan beliau. Dan Allah ciptakan sebagai suatu penutup mata orang-orang kafir sehingga mereka tidak melihat apa-apa. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, amanlah Rasulullah. Di samping beliau menggunakan taktik seperti dengan berteman dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau telah berkali-kali pulang balik antara Mekah dan Madinah. Beliau tahu mana jalan-jalan pintas menuju Madinah. Karena itu beliau berteman dengan Abu Bakar. Dan di mana tempat-tempat bersembunyi seandainya tersusul atau dikejar oleh orang-orang kafir. Jadi kemampuan Rasulullah dalam bidang fisik, kemampuan beliau aman dan tertib dalam bidang rohani, tidak sedikit pula yang merupakan benteng, yang merupakan kekuatan. Ini mencontoh bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kaum muslimin yang berbahagia, hati-hati dengan penipuan sekarang ini, apalagi lewat HP, dengan Facebooknya, lewat HP, melalui hutang-hutang atau pinjaman uang online-nya, melalui judi online-nya, bermacam-macam penipuan. Anehnya penipuan tersebut, mereka kadang-kadang menampilkan pakaian seragam. Ada seragam perawat, ada yang memakai seragam polisi, ada entah dapat di mana dia pakai seragam tentara juga, seragam TNI. Bermacam-macam seragam yang dia pakai, tujuannya adalah untuk menipu masyarakat. Ini jelas Al-Quran mengingatkan kita jangan sampai tertipu. Di dalam surat Al-Mutaffifin dinyatakan oleh Allah, wailul lil mutaffifin, celaka besar bagi orang yang menipu. Kaum muslimin yang berbahagia, entah karena sulitnya ekonomi, entah karena kurangnya iman, entah karena dorongan pergaulan yang tidak baik, orang-orang yang kita anggap baik pun kadang-kadang melakukan penipuan. Entah apa hajat di sebaliknya yang mereka inginkan, sehingga melakukan bermacam-macam penipuan dalam bidang pertahanan dan dalam bidang perdagangan, dalam hal pertanahan, dan dalam hal komunikasi sehari-hari. Banyak sekali penipuan-penipuan yang kita kadang-kadang merasa tidak tertipu. Dan kalau disebutkan orang, kamu sedang tertipu, malah kita tersinggung. Kamu itu katanya yang tidak tahu. Saya tidak tertipu. Tetapi beberapa bulan kemudian, setelah uangnya tidak kembali, baru dia tahu, oh benar, rupanya saya telah tertipu. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, karena itu sebagai pertahanan rohani, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala tingkat, baik keamanan tingkat rumah tangga, tingkat provinsi atau tingkat negara, bahkan tingkat internasional, kita perlu membentengi diri saat ini lebih daripada yang lalu. Penipuan-penipuan melalui narkoba yang diedarkan orang seolah-olah bukan narkoba. Minuman keras, seakan-akan mereka bukan peminuman keras, tapi mereka beredar secara licik di mana-mana mereka lakukan. Hal ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis dinyatakan oleh Rasulullah